Oke, saudara sekalian, saya ajak kita hari ini membuka dua bagian firman Tuhan. Sebelum membaca Efesus, kita membaca terlebih dahulu Yesaya pasal 59. Yesaya pasal 59. Saudara silahkan buka Alkitab. Kalau sudah tidak bawa Alkitab, sudah bisa melihat di layar. Ada yang bahasa Indonesia di atas dan juga bahasa Inggris yang di bawah. Yesaya 59, saya akan bacakan bagi saudara beberapa ayat. Ayat 12, 13, kemudian ayat 16 sampai 20. Ya. Yesaya 59 ini menjadi latar belakang daripada perlengkapan senjata Allah sesungguhnya yang kita bahas di dalam kitab Efesus. Yesaya 59 ayat yang ke-12. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Ayat yang ke-16, lompat ke ayat 16. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikian ia memberi pembalasan, kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Kita kembali kepada Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Saya bacakan sekali lagi ayat 10-14 ya. Efesus pasal 6 ayat 10-14. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Ya, kita berhenti sampai di situ. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh datang beribadah kepadamu, Allah pencipta langit dan bumi, dan Allah yang di dalam Kristus telah menebus kami dari dosa-dosa kami, sehingga kami boleh menghampiri tahta anugerah-Mu dengan berani dan dengan yakin, bukan karena kebenaran kami sendiri, tetapi hanya karena kebenaran yang kami terima di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Kami bersyukur Engkau memanggil kami sebagai umat-Mu, umat Tuhan yang Tuhan pelihara dan Tuhan jaga dan pimpin sampai selama-lamanya, bukan hanya di dalam dunia ini, bahkan ketika kami memasuki kekekalan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dan kami ingin menyerahkan waktu pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus sekali lagi berbicara kepada kami, memberikan firman-Mu yang boleh menopang dan memberi kekuatan dan memimpin akan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Siapkan hati kami dan pimpin seluruh pikiran kami untuk mengerti dan mentaati
akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Oke, saudara sekalian, satu kali mungkin konteksnya di Amerika, begitu, seorang sedang nyetir mobil, lalu kemudian tiba-tiba polisi di belakang memberhentikan dia, gitu ya, bilang suruh berhenti, pinggir kiri. Mobil itu berhenti dan dia bingung kenapa dia diberhentikan polisi. Ya, dia seperti tidak melakukan pelanggaran apa-apa. Ya, kenapa dia diberhentikan? Polisi keluar tanya SIM-nya dan sebagainya, STNK-nya gitu ya, ditanya dan sebagainya. Lalu kemudian dia tanya, kenapa Bapak berhentikan saya? Ya, memang ada kesalahan apa saya? Terus dia bilang, polisinya bilang, saya tadi lihat kamu. Sebenarnya saya sudah ikutin kamu, ya, pas ada di belakang kamu sebenarnya, dan saya lihat kamu itu di bumper kamu di belakang itu ada tulisan Jesus loves you, besar. Tapi saya waktu ikutin tidak lama, kamu itu di depan kamu tuh ada seperti orang yang motong kamu sedikit gitu ya, tidak betul-betul motong tapi motong kamu. Wah, kamu terus langsung pencet bel, gitu, buka kaca marah-marah gitu ya, dan segala macam caci maki dan sebagainya. Saya lihat, kayaknya nih kemungkinan mobilnya dicuri. Mobilnya dicuri. Ini mobil curian, ada tulisan Jesus loves you, tapi kamunya sikapnya seperti itu, ya, sikapnya seperti itu. Saya jadi pikir ini mobil curian pasti, ya. Karena itu saya berhentiin kamu. Ternyata bukan curian, ya. Saudara sekalian, inilah orang pada umumnya berpikir tentang orang Kristen, ya. Seorang Kristen itu ya paling sedikit seorang yang baik, yang penuh kasih, seorang yang hidupnya benar, ya, perkataannya, perbuatannya dan sebagainya. Hari ini kita mau membahas tentang berbaju zirahkan keadilan. Ya, kita memakai the breastplate of righteousness. Breastplate of righteousness. Righteousness itu adil, benar, ya boleh dikatakan ya. Righteousness itu bicara tentang right, being right, ya, hidup yang benar dan keadilan, ya, bicara tentang keadilan. Nah, ini paling sedikit orang-orang bicara tentang orang Kristen menganggap ya orang Kristen hidupnya benar lah, gitu ya. Saya rasa itu expectation yang tidak salah, yang baik juga kalau orang masih berpikir seperti itu, dan masih menganggap orang-orang Kristen seharusnya adalah orang-orang yang penuh kasih dan hidup yang benar di dalam kesehariannya. Tapi saudara sekalian, saya mau ajak kita melihat hari ini, pertama-tama kita harus mengerti bahwa righteousness ini adalah sebenarnya pertama-tama perlengkapan senjata Allah yang telah diberikan kepada kita, kepada gerejanya, yang memberikan kita identitas yang baru. Ya. Sekali lagi, ini kita sudah bahas sebelumnya. Ini adalah perlengkapan senjata Allah yang pertama-tama bukan kita dipanggil untuk mengambilnya dan pakai itu untuk berperang. Pertama-tama kita harus mengerti ini adalah perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita pakai. Itu di ayat 11 bicara, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah seperti pakaian. Put on the whole armor of God. Dan ketika kita memakainya, Tuhan berikan itu dan kita memakainya, yang menjadikan kita memiliki identitas yang baru, seperti Superman minggu lalu saya katakan, ya, pakai baju Superman, dia memiliki identitas yang baru. Nanti baru kemudian setelah itu kita mengerti kita harus memang mengambil, ayat ke-13 bicara, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan hanya kenakan tetapi kemudian diambil untuk kita pakai alat-alat itu. Alat perlengkapan senjata Allah itu untuk dipakai untuk berperang, melawan godaan, melawan cobaan, melawan ancaman yang dilakukan oleh setan dengan segala caranya, dengan memakai segala macam bentuk, kita diancam untuk hal itu. Jadi hal yang pertama kita mau lihat adalah the breastplate of righteousness. Ini adalah pertama-tama bukan sesuatu yang kita lakukan, tetapi sesuatu yang Allah telah lakukan bagi umatnya. Nah, karena itulah latar belakang dari Yesaya pasal 59, sebenarnya seluruh perlengkapan senjata Allah ini ada di dalam kitab Yesaya secara khusus. Di dalam berbagai pasal kitab Yesaya kita melihat secara khusus tentang breastplate of righteousness,
baju zirah, breastplate yang dipakai di sini ya untuk melindungi kita, breastplate of righteousness. Yesaya 59 ayat 17 tadi kita membaca. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ya, Allah sendiri mengenakan keadilan sebagai baju zirahnya. Ya. Nah, saudara sekalian, di dalam pasal-pasal sebelumnya dari kitab Yesaya, maka kalau kita membaca, kita mengetahui Nabi Yesaya itu memberitakan tentang janji Allah terhadap musuh Israel yang sedang mengancam mereka pada waktu itu, khususnya Babel atau Babilonia. Itu Tuhan memberikan janji pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi kemudian di dalam ayat pasal yang kita baca yang mulai ayat 59 ini, kita melihat di situ ada bahwa Allah yang disebut sebagai the divine warrior, dia sendiri akan berperang demi umatnya, membela akan umatnya. Dia sendiri akan datang untuk menghadapi dan mengalahkan musuh yang jauh lebih dahsyat daripada Babel, daripada Roma di dalam perjanjian baru. Dia melawan dan akan menghancurkan musuh, yaitu musuh yang menguasai setiap hati manusia, termasuk hati daripada bangsa Israel itu sendiri, yaitu dosa itu sendiri. Ayat yang ke-12, karena itu Yesaya itu menyadari, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Nah, inilah bicara tentang the divine warrior yang akan memakai the breastplate of righteousness. Itu akan berperang untuk mengalahkan dosa yang menguasai hati daripada setiap manusia. Baik mereka yang kelihatan terhormat, baik mereka yang tidak kelihatan sudah jelas memang penuh dengan dosa, tapi termasuk umat Tuhan yang sepertinya bangsa Israel yang sepertinya hidup di dalam kebenaran, takut akan Tuhan. Tetapi Yesaya pasal 64 berbicara juga bahwa perbuatan kami yang terbaik adalah seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bahkan bagi orang-orang yang hidupnya tanda kutip benar, hidupnya yang tidak betul-betul nyata jelas dosanya, orang-orang yang melakukan kebaikan yang secara relatif di hadapan Tuhan, itu adalah perbuatan kami adalah seperti kain kotor sesungguhnya. Itulah kalau beberapa dalam minggu ini kita mendengar akan berita sedih akan kematian atau meninggalnya Ibu Lincoln. Sebagian sudah mengenal akan Ibu Lincoln, seorang yang Tuhan pakai berjuang untuk melayani akan anak-anak disabilitas, ya, di membangun akan yayasan dan sebagainya, dan juga sekaligus sebagai seorang penyanyi yang sangat menjadi berkat yang besar. Patong beberapa puluh terakhir saya tidak tahu, mungkin lebih dari 100 kali mengajak Ibu Lincoln ikut keliling ke kapin-kapin pemberitaan KKR yang dilakukan Pak Tong di berbagai tempat di Indonesia maupun juga di luar negeri. Dan salah satu lagu yang beliau sering nyanyikan di dalam KKR itu adalah O Divine Redeemer, ya, O Divine Redeemer, O Divine Redeemer. Dan di situ kata-katanya mengatakan remember not my sin. Menyadari bahwa inilah ayat yang kita baca sebenarnya. Waktu Tuhan datang, dia sebagai warrior, divine warrior, tetapi juga dia adalah sebagai pahlawan perang yang menebus kita daripada dosa-dosa kita. Itu latar belakang daripada perjanjian lama di dalam Yesaya pasal 59. Tapi kita tahu di dalam perjanjian baru bahwa Allah itu telah mengalahkan dosa. Dia sendiri yang juga telah mengalahkan dosa dengan harga yang sangat mahal. Dia mengalahkan dosa bukan dengan pedang, bukan dengan kuasanya yang besar, tetapi dia mengalahkan dosa di dalam kelemahannya. Dia datang ke dalam dunia, di dalam Kristus, di dalam tubuh yang lemah, di dalam keterbatasannya, dan dia mati di atas kayu salib bagi kita. Dengan cara itulah sebenarnya Allah sebagai the divine redeemer itu telah mengalahkan dosa bagi kita, sehingga kita yang ada di dalam Kristus
Kita yang percaya dalam Kristus boleh mengenakan the breastplate of righteousness, baju zirah kebenaran atau keadilan yang dipakai kita, sehingga kita di dalam Kristus itu tidak lagi dianggap bersalah, tidak lagi akan dihukum oleh Tuhan, tetapi kita dianggap adalah orang-orang yang benar, a righteous person. Bukan karena dalam kebenaran kita sendiri, bukan karena ketaatan kita sendiri, tetapi karena iman di dalam Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita. Supaya kita yang ada di dalam Kristus, di dalam Dia, boleh dibenarkan oleh Allah. Itulah 2 Korintus 5 ayat 21. Mungkin boleh dimunculkan 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Ada? The next, ya. 2 Korintus 5 ayat 21 itu mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa, for our sake He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Hanya di dalam Dia kita boleh menjadi the righteousness of God, ya tidak persis bisa diterjemahkan. Di dalam Dia kita dibenarkan. Ya, righteousness, justified itu memang dari kata yang sama. Kita di dalam Dia kita boleh dibenarkan oleh Allah. Inilah saudara sekalian, waktu kita bicara tentang the breastplate of righteousness, kita pertama-tama harus mengerti akan konsep ini. Ini adalah apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita, khususnya di dalam Kristus. Dengan latar belakang perjanjian lama, sekarang di dalam Kristus semakin jelas, semakin nyata, bahwa Kristus telah datang ke dalam dunia. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita yang ada di dalam Kristus kita boleh dibenarkan oleh Allah. Kita boleh menerima, memakai the breastplate of righteousness. We become the righteousness of God in Christ. Ya, ini menjadi inti daripada atau jantung daripada berita Injil sebenarnya, yang disebut sebagai the Great Exchange. Ya, atau di dalam bahasa teologinya ini adalah ada yang terjadi sebagai double imputation. Ada exchange yang besar, ada double imputation, itu adalah Dia yang tidak mengenal dosa sekarang dijadikan dosa karena kita. Karena dosa kita diperhitungkan kepada Dia, sehingga Dia harus mati di atas kayu salib. Sehingga kita yang ada di dalam Kristus, kita yang percaya, yang dipersatukan dengan Kristus, sehingga kita yang ada di dalam Dia, kebenaran Kristus itu boleh diperhitungkan kepada kita. Sehingga kita yang tadinya berdosa, sekarang dianggap benar, diperhitungkan sebagai benar di dalam Kristus, karena kebenaran daripada Kristus. Inilah saudara sekalian, sesuatu yang kita sebagian besar pasti sudah familiar dengan konsep ini, tetapi yang kita terus menerus perlu mengerti sekali lagi. Ya, ini adalah inti daripada Injil, sesuatu yang kalau kita pikirkan, kita mengerti lebih dalam, maka kita mengetahui ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kita percaya kalau bukan Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau bukan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita ketika kita mendengar Injil ini dan membuat kita sadar inilah berita yang terbaik. Ini sesuatu yang sekali lagi, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Bagaimana orang yang tidak berdosa, dia tidak berdosa, sekarang diperhitungkan sebagai dosa dan dihukum menerima akibat dosa. Sedangkan kita yang berdosa sekarang diperhitungkan karena Kristus, karena ada di dalam Kristus, diperhitungkan sebagai benar dan dibebaskan daripada hukuman, daripada dosa itu. Ini adalah boleh dikatakan the travesty of justice. Ini pelanggaran keadilan dimanapun, di dalam segala konteks apapun, di dalam sejarah apapun, di dalam bangsa negara apapun. Kalau orang yang tidak berdosa itu dihukum, yang orang yang tidak bersalah itu dihukum, bahkan hukumannya adalah hukuman mati. Dan kita yang bersalah, orang yang tidak bersalah dibebaskan daripada hukuman. Itu adalah ketidakadilan yang paling tidak adil di tengah-tengah akan di sepanjang sejarah, termasuk di dalam Alkitab sendiri. Alkitab sendiri menegaskan di dalam kitab Amsal, itu menegaskan membebaskan orang yang bersalah dan menghukum orang yang tidak bersalah. Itu adalah satu kekejian di mata Tuhan. Itu memang konsep keadilan yang kita tahu, yang bersalah harus dihukum. Yang tidak bersalah tidak boleh dihukum. Kalau yang bersalah itu dibebaskan dari hukuman, sedangkan yang tidak bersalah itu dihukum mati, maka itu adalah
ketidakadilan yang paling tidak adil. Tetapi itulah yang dikerjakan Tuhan bagi kita. Itulah yang dikerjakan Kristus ketika dia menanggung dosa kita. Inilah konsep the righteousness of God. Waktu kita bicara tentang kita mengenakan baju zirah kebenaran, kita pertama-tama harus mengerti sekali lagi akan konsep yang sangat penting ini. Saya ajak kita hari ini memikirkan akan hal ini sebelum kita kemudian masuk ke dalam bagaimana kita memakai the breastplate of righteousness ini, berperang melawan musuh-musuh kita. Jadi yang pertama di sini yang disebut sebagai the great exchange atau double imputation ini, yang pertama kita harus mengerti bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kristus kita tahu adalah satu-satunya pribadi yang bisa berdiri sendiri di hadapan Allah Bapa berdasarkan kebenarannya sendiri. Dia satu-satunya pribadi. Karena dia tidak pernah berdosa, dia satu-satunya pribadi yang dengan sempurna mentaati seluruh hukum Allah. Karena itu Bapa juga sangat mengasihi dia. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Karena seluruh hidupnya menyenangkan hati Allah, memuliakan dia. Tidak ada dosa, perkataannya, hatinya, pikirannya, tindakannya, seluruhnya tidak ada dosa dan berkenan kepada Tuhan. Sudah satu peristiwa yang saya mendengar, ada satu peristiwa di dalam Alkitab yang sangat menggerakkan hati menyatakan akan kebenaran ini, yaitu sudah teringat peristiwa ketika orang-orang ahli Taurat, orang Farisi ya mau menjebak Tuhan Yesus, dan kemudian mereka menangkap orang perempuan yang berzina. Itu dibawa ke hadapan Tuhan Yesus ya, dan mengatakan, ini dia tertangkap berzina, tertangkap basah ya, sedang berzina. Menurut hukum Musa, maka dia harus dirajam batu sampai mati. Apakah what do you say? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kau akan lakukan kepada dia? Maka Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat, kita tahu. Sudah kalau tahu cerita ini, Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang terkenal. Barang siapa yang tidak berdosa, biarlah dia orang yang pertama yang lempar batu. Kalimat itu kalimat yang benar, kalimat sekaligus yang menusuk hati dan kepura-puraan orang ahli Taurat, orang Farisi itu. Membongkar akan dosa mereka satu persatu, tidak ada yang berani. Karena mereka sadar saat mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka tidak berani, tidak ada yang berani melempar batu pertama. Satu-satu pergi. Lalu Tuhan Yesus setelah menulis di bawah, tulis di tanah, dia berdiri. Si perempuan itu masih di situ, berlutut ketakutan, menangis, dan sebentar lagi dia pikir dia akan mati. Ya, tapi semua satu pergi. Dan kemudian Tuhan Yesus melihat, berdiri dan mengatakan, di mana orang-orang itu? Semua sudah pergi. Tuhan, semua sudah pergi. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang ini kalimat yang sangat menggerakkan hati sebenarnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau sudah mengetahui waktu kalimat Tuhan Yesus, siapa yang tidak berbuat dosa, biarlah dia orang pertama yang melempar batu. Waktu Tuhan Yesus kemudian menjawab, aku pun tidak akan menghukum engkau. Mengapa aku pun juga tidak menghukum engkau? Karena Kristus adalah satu-satunya pribadi yang sebenarnya bisa lempar batu kepada perempuan itu. Semua orang memang tidak bisa lempar batu. Yesus sebenarnya satu-satunya pribadi yang layak untuk melempar batu kepada perempuan itu. Tapi aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara sekalian, inilah yang dilakukan Kristus. Ya, dia satu-satunya pribadi yang sempurna, yang tidak berbuat dosa, tapi dia telah dijadikan dosa sehingga dia mati bagi kita. Hal ini menjadikan juga Kristus sebagai satu-satunya pribadi yang memiliki kualifikasi
memang untuk menanggung dosa-dosa kita, karena dia, kalau semua orang, tidak ada siapapun yang bisa memiliki kualifikasi ini, karena setiap orang yang mati karena dosanya mereka. Ya, dan kita semua adalah orang-orang berdosa, siapapun itu. The greatest apostle Paul mengatakan, di antara orang berdosa, aku yang paling berdosa. Dia menyadari. Ya. Kita membaca Alkitab, semua hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, rasul-rasul Tuhan, imam-imam Tuhan, semuanya adalah orang-orang berdosa. Hanya Kristus satu-satunya yang tidak berdosa. Dia yang tidak layak, karena itu dia di satu sisi dia tidak layak mati, tetapi sekaligus dia adalah satu-satunya pribadi yang bisa menggantikan kita. Kalau dia mati, maka kematiannya adalah sesuatu yang bukan karena dosanya, tetapi karena dia sedang menanggung dosa saudara dan saya. Dia yang tidak layak mati, dia telah diserahkan oleh Bapa, dan dia juga dengan rela menyerahkan dirinya ke tangan orang-orang berdosa, untuk dihina, untuk dianiaya, dengan cambuk, dengan mahkota duri yang ditancapkan ke dahinya, dan pada akhirnya dia dipaku di atas kayu salib. Bahkan segala penderitaan secara fisik pun, itu semua penderitaan fisik, dihina, diludahi, diolok-olok, dipaku, dicambuk, itu semua adalah penderitaan secara fisik. Itu pun bukan puncak daripada penderitaannya. Puncak dari penderitaannya adalah ketika dia dipaku di atas kayu salib dan Allah Bapa meninggalkan dia. Di puncak-puncak teriknya matahari, Allah Bapa meninggalkan dia, sehingga dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara sekalian, Allah Bapa itu meninggalkan anaknya yang tunggal karena dia sedang menanggung dosa kita. Sedang menanggung dosa saudara dan saya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa karena kita. Yesaya kembali kepada Yesaya 53 sekarang mengatakan, menegaskan kebenaran ini. Silakan munculkan Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Ayat yang sering kita juga ingat waktu Jumat Agung. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesesaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan telah the Lord has laid on him the iniquity of us all. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa karena kita. Inilah kasih dan anugerah Allah yang begitu besar bagi kita, yang kita tidak pernah habis untuk memikirkan, untuk mengerti, dan makin mendalami, semakin mengerti, menyadari kasih Tuhan yang begitu besar. Efesus bicara tentang biarlah kita terus bertumbuh di dalam mengenal kasih Tuhan ini. Semakin berakar di dalam kasihnya, berdasar di dalam kasih Tuhan. Makin menyadari berapa lebarnya, tingginya, panjangnya, dan dalamnya akan kasih Allah di dalam Kristus yang melampaui segala akal. Tetapi biarlah kita boleh menyadari, makin mengalaminya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa karena kita. Bagian yang kedua, the great exchange, ini tidak dosa dijadikan dosa, tetapi bagian kedua adalah supaya kita di dalam Dia dibenarkan oleh Allah. Nah, ini dibenarkan, ya, justified. We become the righteousness of God in Him, in Christ. We become the righteousness of God. Ini bukan saja Allah telah memperhitungkan, bukan saja Allah tidak memperhitungkan dosa dan kesalahan kita kepada kita setiap kali kita berdosa,
Allah juga memperhitungkan kebenaran Kristus kepada kita setiap kali Dia taat sempurna kepada Bapa di dalam setiap pencobaannya. Ya. His perfect righteousness and holy obedience are accounted to our account. Nah, ini bicara tentang imputation adalah itu ya, bicara tentang diperhitungkan seperti account. Kita di bank. Kita tidak ada uang, tidak ada kredit sama sekali. Tetapi melalui apa yang Kristus kerjakan, kebenarannya yang sempurna itu, ketaatannya seumur hidupnya, dari mulai lahir sampai dia mati, dan ketaatan sampai mati, yang tak terbatas itu. Kebenaran sempurna itu telah diperhitungkan kepada kita. Tiba kita lihat bank kita, uangnya tak terbatas. Uangnya tak terbatas. Nolnya tidak ada batasnya. Itulah kebenaran Kristus yang telah Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Kristus kita telah menerima baju zirah keadilan yang akan menjaga kita selama-lamanya dari serangan setan yang dahsyat. Ini kita perlu sekali lagi menyadari, mengingat, menghayati di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus kita boleh menjadi orang yang dibenarkan. Tuhan melihat kita, Bapa melihat kita adalah Allah mengasihi kita. Dia hatinya digerakkan penuh kasih kepada kita. Kita yang ada di dalam Kristus bukan karena kebenaran kita sendiri, bukan karena ketaatan kita, tetapi karena kita ada di dalam Kristus, kita telah memakai baju zirah keadilan itu. Sehingga kita menjadi manusia baru. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dia adalah ciptaan baru. Tuhan Bapa melihat kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dia mengasihi dan tidak akan melepaskan kasihnya itu di seumur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dan ini juga akan menjaga kita dari serangan setan yang dahsyat. Kebenaran ini akan menolong kita dari serangan setan, khususnya dengan dua cara di dalam kehidupan kita. Dia akan di dalam konteks ini, dalam konteks breastplate of righteousness, setan akan menyerang kita di dalam dua hal terutama, ya. Yang pertama adalah setan akan terus-menerus berusaha meracuni, menuduh kita dan menggoncangkan iman kita dengan mengatakan Allah tidak sungguh-sungguh mengasihimu. Bagaimana Allah bisa sungguh-sungguh mengasihimu yang terus-menerus gagal? Bagaimana Allah bisa mengasihimu yang terus-menerus melawan Dia? Bagaimana Allah bisa mengasihimu yang engkau sering kali gagal, tidak mentaati Dia, tidak mengasihi Dia? Dan kadang-kadang kita sendiri bergumul dengan Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan, tetapi pada waktu kita minta ampun kepada Tuhan, kita sadar kita belum selesai dan kita mungkin bisa jatuh lagi. Setan akan mengatakan, lihat, kamu akan jatuh lagi. Kamu akan jatuh lagi. Allah sudah bosan dengar permintaan ampunmu. Allah sudah capek dengar pertobatanmu. Meski engkau sudah minta ampun, kau pasti akan jatuh lagi. Kau akan jatuh lagi. Saudara sekalian, mungkin di antara kita juga ada yang memiliki ayah atau ibu yang selalu kecewa kepada kita. Ya, saya tidak tahu ya pengalaman kita seperti apa. Tapi saya pernah mendengar seorang anak yang dia dapat nilainya berapa? 95 atau 97 gitu. Nilai sekolah. Wah, dia senang. Mah, saya dapat 97. Pak, saya senang dapat 97. Papanya bilang apa? Kenapa nggak 100? Kenapa nggak 100? Nggak tahu saudara pengalaman seperti apa, tapi ada di antara kita, kalau kita punya ayah atau ibu seperti demikian, maka kita terus fall short, kita terus dia tidak pernah bisa puas. Maka kita akan sadar bahwa
Bagaimana Tuhan bisa mengasihi saya? Bagaimana Tuhan bisa mengasihi saya yang sering kali gagal? Kecuali kita menipu diri kita sendiri, kita sudah hebat, sempurna, baik, dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita jujur, kita tahu di hadapan Tuhan, kita memang sering gagal. Ya, bahkan hal-hal yang terbaik yang kita kerjakan bisa dicampuri dengan motivasi yang tidak baik. Ya, bahkan keberhasilan kita kadang-kadang membuat kita sombong. Keberhasilan dalam apapun, termasuk di dalam pelayanan, termasuk pekerjaan yang sebaik-baiknya kita lakukan, akhirnya berhasil dengan perjuangan yang sangat besar. Berhasil, tapi pada waktu berhasil, kita mulai ada kesombongan di dalamnya. Mulai kita gagal lagi. Belum lagi kegagalan kita bergumul dengan dosa dan sebagainya. Maka setan, di dalam konteks ini, setan akan terus mengatakan kepada kita. Kata saudara juga mungkin menuduh, hati nurani saudara menuduh sendiri. Ya. Bagaimana Tuhan bisa mengasihi kamu? Kau yang begitu banyak tidak beresnya, bagaimana Tuhan bisa mengasihi engkau? Maka mengerti kebenaran firman hari ini, the breastplate of righteousness itu menolong kita untuk melawan perkataan yang menuduh kita, yang juga mungkin membuat kita putus asa. Ya, biarlah kita datang kepada Tuhan dengan menyadari atau bahkan menjawab perkataan setan itu. Mungkin bergumul dalam pikiran hati kita. Kita bisa katakan, memang saya tidak layak. Betul-betul saya tidak layak. Dan bahkan Allah tahu sedalam-dalamnya dosa saya. Dia tahu jauh lebih dalam mengerti dosa saya daripada kamu. Daripada siapapun orang di dalam dunia, termasuk diri saya sendiri. Dia tahu berapa dalam saya telah jatuh. And yet, tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada saya oleh karena Kristus telah mati bagi saya ketika saya masih berdosa. Ketika saya masih berdosa, Dia tidak menunggu saya untuk saya bertobat. Dia tidak menunggu saya untuk saya berubah. Dia tidak menunggu saya supaya saya sudah maju dan berani taat kepada Dia. Dia tidak menunggu saya. Dia telah mati bagi saya ketika saya masih lemah, ketika saya masih durhaka. Bahkan ketika saya masih menjadi musuh daripada Allah, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita di dalam Kristus yang telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Juga kita bisa pakai Roma 8:32 yang saya sering kutip, mengatakan bahwa Dia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang memberikannya kepada kita, menyerahkannya bagi kita, mati bagi kita. Bagaimana mungkin Dia tidak memberikan kepada kita segala sesuatu bersama-sama dengan Dia? Bagaimana Dia tidak mengasihi kita? Dia telah mengasihi kita paling puncak, paling besar. Kasih-Nya telah dinyatakan melalui Kristus yang telah mati bagi kita. Kita bisa mengatakan melawan perkataan yang terus menuduh kita, perkataan setan, perkataan orang-orang lain dan sebagainya. Kita boleh mengatakan, how dare you accuse God does not love me. Berapa kau berani mengatakan Allah tidak mengasihi aku? Dia telah mengasihi aku sampai puncaknya melalui menyerahkan anaknya yang tunggal bagi saya. Saya bisa datang bukan dalam kebenaran saya sendiri, tapi di dalam Kristus. Kalau saya memakai baju zirah keadilan, inilah baju zirah yang Tuhan berikan kepada saya. Saya hanya menerimanya, mengenakannya. Inilah baju zirah Kristus, keadilan Kristus yang telah diberikan kepada saya. Tapi setan juga bisa pakai dengan cara yang lain. Ya, ini dua hal yang dari dua sisi yang seperti bertentangan. Ya. Tadi mengatakan bagaimana Allah bisa mengasihi kamu. Tapi setelah kita menjawab hal ini, maka setan bisa pakai senjata yang lain. Dia akan keluarkan senjata yang lain, yaitu
Kalau begitu, kalau Allah telah mengasihi kamu sebelum dunia dijadikan, memilih kamu, bahkan Kristus telah mati bagimu ketika kamu masih berdosa, ketika kamu masih lemah, masih durhaka, karena itu hiduplah. Karena itu hidup saja sesuka hatimu, hidup saja terus di dalam dosa. Bukankah Allah tetap mengasihi kamu? Bukankah Dia sudah mengasihi kamu? Bukankah kau tidak usah susah-susah hidup menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus? Bukankah Allah akan tetap mengasihimu? Lebih seru, lebih gampang hidup di dalam dosa. Kenapa harus susah-susah kau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus? Bukankah Dia juga telah mengasihi engkau just as you are? Seperti lagu yang kita suka nyanyikan, just as I am, come to God. Seperti aku adanya. Seperti aku adanya. Tuhan telah menerima aku, telah mengasihi aku. Karena itu aku datang sebagaimana aku adanya. Yang dosa, yang rusak, yang tidak ada pengharapan. Yang hanya ada pengharapan di dalam Tuhan. Seperti pemungut cukai yang berkata, have mercy on me, O Lord. Oh divine Redeemer, remember not my sin. Bukankah Allah telah mengasihi kamu, Dia mati bagimu ketika engkau masih berdosa. Karena itu terus saja hidupmu lebih mudah, bukan? Nah, ini serangan setan di dalam the other side daripada kebenaran, daripada hal ini. Satu koin yang sama sebenarnya. Kita bisa mengatakan kepada setan dengan mengerti the righteousness of God ini yang kita terima. Kita bisa mengatakan, betul, yes, God has loved me just as I am, but He loves me too much to let me stay just as I am. Memang Allah mengasihi aku seperti aku adanya. Dia telah mati bagiku di dalam Kristus ketika aku masih berdosa. Tetapi Dia sangat mengasihi saya. Sehingga Dia tidak akan membiarkan saya stay just as I am. Karena keadaan kita hidup di dalam dosa adalah bukan hanya tidak memuliakan, menyenangkan Tuhan, tetapi juga itu bertentangan dan menghancurkan diri kita sendiri. Kalau kita sudah sadar kita adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus, yang sudah menerima kebenaran Allah di dalam Kristus, maka kita tahu Allah itu punya rencana bagi anak-anaknya yang jauh lebih indah, jauh lebih mulia daripada hidup senang di dalam dosa. Tidak, Dia adalah mempelai pria yang mengasihi akan mempelai wanitanya. Dia gerejanya, Dia menginginkan gereja yang kudus, yang cemerlang, tanpa cacat atau kerut, but holy and blameless. Dia menginginkan a radiant and splendid church. Dia menginginkan hidup kita yang kudus, cemerlang, tanpa cacat. Yang bukan hanya mempermuliakan Tuhan, tetapi menjadi yang terbaik daripada diri kita sendiri. A splendor and radiant church. Tuhan menginginkan kita seperti itu. Itu bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya ini sesuai dengan kehendak-Nya, tetapi ini adalah yang terbaik bagi kita. Dia menginginkan yang terbaik bagi kita. Dia telah menyerahkan nyawanya supaya jemaat itu kudus, tak bercacat, menjadi gereja yang cemerlang. Gereja yang menyadari akan seluruh hal keindahan daripada dirinya yang ada di dalam Kristus. Saudara, ini sesuatu yang penting. Ini berkait erat dengan hal yang saya sering katakan, ya, bahwa yang kalau tidak salah 2 minggu yang lalu waktu kita bicara tentang salah satu tipuan setan, sangat mirip sebenarnya, bahwa dia terus menipu kita bahwa Allah tidak menginginkan yang terbaik bagi kita. Di dalam hatinya Dia tidak menginginkan yang terbaik bagi kita. Nah, ini tipuan setan. Setan yang sangat powerful, yang terus berlaku di mana-mana pun, termasuk di dalam politik di Australia. Sudah, kalau mengikuti politik, ini baru terjadi gonjang-ganjing di politik di Australia. Kalau sudah mengikuti, salah satu yang dahsyat yang sedang terjadi ya di dalam politik di Australia ini adalah satu partai yang bernama One Nation. Itu meroket namanya. Dulu selalu jadi pinggiran, selalu itu
far right, ya, far right paling ujung, selalu pinggir, nggak pernah, selalu sedikit dapatnya lah, 5%, 6%, 7% dan sebagainya. Tapi dalam poll beberapa terakhir-terakhir ini tiba-tiba jadi 25% berapa dan sebagainya, melompat sepanjang sejarah tidak pernah ada. Ya, kenapa demikian? Ini salah satu very relevan dengan kita hari ini. Salah satu saya tadi sempat baca pagi-pagi analisa menarik. Kenapa One Nation ini, ya, satu partai, kan kita partai dua besar, yang dua partai yang besar, apa? Liberal sama Labor sama Labor yang berkuasa sudah lama, ya. Labor Party itu berkuasa sudah lama di mana-mana, termasuk di Melbourne. Secara federal dia berkuasa. So ada yang kedua, opposition leadernya adalah Liberal Party, Coalition Liberal Party, katakan Liberal Party. Itu selalu bergantian menjadi Prime Minister, bergantian. Ya, tapi sudah lama Labor berkuasa, Liberal terus kalah, tapi tetap nomor 2. Tapi baru kemarin ini, beberapa hari ini, One Nation melampaui, jauh melampaui Liberal Party. Wah, what's going on? Apa yang terjadi? Salah satu analisanya adalah mereka, banyak orang Australia, semakin banyak orang Australia yang tidak percaya kepada dua partai besar ini. Ini saya bukan anggota One Nation, saudara. Saya bukan anggota One Nation. Saya bahkan tidak punya hak untuk memilih. Saya bukan warga negara Australia. Saya masih ada Garuda di sini. Garuda. Ya. Tapi ini menjadi contoh, ya, Salah satu analisa saya baca, karena semakin banyak, bukan majority tetap, hanya mungkin 25%, 26%, atau 23 sampai 25% lah gitu. Pilih One Nation ini. Jadi semakin banyak, dari 7% jadi 25%. Wah, itu banyak sekali. Lompatan yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah Australia. Kenapa begitu? Apa yang terjadi? What's going on? Ini analisa politik yang terjadi di Australia. Ya. Salah satunya adalah semakin banyak orang tidak percaya lagi kepada dua partai besar ini. Terutama kepada liberal, banyak yang tidak percaya. Ini bahaya sekali. Ya. Banyak yang tidak percaya. Mereka banyak yang memikirkan, ini dua partai hanya memikirkan diri mereka sendiri, memikirkan kepentingan kelompok mereka sendiri. Sedangkan One Nation ini membela kepentingan kita. Belum tentu benar, saudara, ya. Itu belum tentu benar. Tetapi itulah yang terjadi. Makin banyak orang percaya. Kalau kita mencurigai hati Allah, itu adalah kecurigaan yang paling fatal. Itu adalah kebohongan yang paling besar. Kalau kita mencurigai hati Allah, bahwa Allah tidak memiliki rencana yang terbaik bagi kita, bahwa Allah sesungguhnya tidak mengasihi kita, bahwa karena itu aku hidup di dalam dosa, hidup sesuai dengan kehendakku, aku tidak mau menyangkal diri, memikul salib mengikut Kristus, karena itu tidak baik buat saya. Aku ingin hidup sesuai kehendakku sendiri, itulah yang terbaik bagi saya. Melawan kehendak Tuhan, aku tidak peduli kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan bukan yang terbaik bagi saya. Itu adalah jantung hati kita, ditipu oleh setan. Kita tidak percaya akan kebaikan Tuhan. Seperti Adam dan Hawa sudah ditipu dari awal. Dan ini adalah baju zirah keadilan membuat kita sadar Tuhan kehendaknya adalah yang terbaik bagi kita. Dia telah mengasihi kita, memberikan segala-galanya bagi kita. Dan kehendaknya supaya kita hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendaknya, hidup taat kepadanya, tanpa cacat, tanpa kerut. Itu adalah kehendak yang bukan hanya menyenangkan, memuliakan Tuhan, tetapi juga yang terbaik bagi kita. Kita akan menemukan hidup yang sesungguhnya, life that is truly living. Hidup yang abundant. Hidup yang mengalami sukacita yang berlimpah-limpah di hadapan Tuhan. Hidup yang menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan.
Biarlah kita pakai baju zirah kebenaran ini, baju zirah keadilan kebenaran, ya, di dalam hidup kita. Dan sekarang terakhir adalah kita boleh pakai, ya, bukan pakai, kita ambil, bukan hanya kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, tetapi kita juga mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Artinya kita pakai untuk melawan akan setan, bukan hanya menguatkan iman kita, tapi melawan akan tipuan daripada si setan. Dua hal yang kita boleh diingatkan di sini dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Menegaskan poin ini. Efesus 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Mari baca bersama-sama ayat ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini sesuai dengan jati diri kita. Kalau kita adalah anak-anak terang, kita sudah di dalam Kristus, kita sudah dibenarkan, dan terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. For the fruit of light is found in all that is good and right and true. Jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran, perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita, maka itu sesuai dengan siapa kita, as children of light, as people who put on already the breastplate of righteousness. Kita menyatakan, menghasilkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita hidupnya sesuai dengan jati diri kita, itu hidup yang paling lega, yang paling bebas. Ya. Kalau hidup berpura-pura itu paling melelahkan, bukan? Kalau hidup berpura-pura, hidup luarnya tidak sesuai dengan jati diri, dengan diri kita sebenarnya. Kita bertentangan terus. Wah, hidupnya paling melelahkan. Itulah dosa. Dosa akan membuat kita lelah, jiwa kita lelah. Hidup di dalam dosa. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, telah memiliki the breastplate of righteousness, kita hidup memang tidak mudah. Memang karena belum selesai yang hidup kita belum seluruhnya kudus, belum seluruhnya berkenan kepada Tuhan. Memang masih ada perjuangan, tetapi perjuangan itu perjuangan yang tidak melelahkan jiwa kita. Perjuangan yang memberi kekuatan, memberi sukacita. Be strong in the Lord. Perjuangan yang ketika kita berhasil mentaati, menghasilkan hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang benar, maka membawa sukacita yang berlimpah-limpah kepada kita. Dan kepada umatnya menjadi berkat yang besar. Ayat yang selanjutnya 1 Yohanes 3 ayat 10 juga mendorong kita untuk melakukan dan hidup di dalam kebenaran, ya, bukan hanya mengenakan, tapi kemudian sekarang the practice of righteousness. By this it is evident you are the children of God, and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. Ya, practice. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran atau yang tidak practice righteousness, itu menunjukkan kita adalah bukan anak-anak Allah. Tapi setiap kita yang anak-anak Allah, kontras children of God and children of the devil. Ya. Setiap orang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Tapi kita artinya tadi di dalam Efesus tadi mengatakan sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang sudah ada di dalam terang, kita sekarang berjuang to practice the righteousness. Menghidupi kebenaran, keadilan dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari pikiran kita, dari hati kita. Muncul the practice of righteousness yang akan bukan hanya menyenangkan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Aplikasi praktis terakhir di dalam the practice of righteousness ini, apa yang kita, salah satu aplikasi praktis yaitu di dalam hal mengampuni. Ini kemarin saya sempat singgung di dalam persekutuan online parenting, ya. Saya juga encourage saudara yang belum ikut, silakan ikut online parenting. Di dalam hal mengampuni kita sedang berperang melawan setan. Efesus 4 ayat 26-27. Silakan munculkan.
Efesus 4, 26, 27. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, kita sedang berperang dengan iblis. Be angry, kalau kamu marah, kita sudah bahas, ini bukan berarti tidak boleh marah. Tapi kalau kamu menjadi marah, kalau kamu marah, jangan berbuat dosa. Ya, marah biarlah di dalam kebenaran, marah biarlah speak the truth in love, di dalam kasih. Mengatakan kebenaran dalam kasih. Jangan sampai berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya kau tidak bisa mengampuni. Dalam ayat selanjutnya mengatakan bicara tentang pengampunan. Kau terus marah. Kau terus pahit hatinya. Kau terus memikirkan mau membalas dendam dan tidak bisa mengampuni. Dan ketika engkau terus memikirkan itu, terus memelihara kemarahanmu, dendammu, pahitmu, sakit hatimu, maka setan masuk di situ. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Setan masuk mulai menghancurkan hidupmu, mulai menghancurkan keluargamu, mulai menghancurkan akan relasi teman-temanmu, mulai menghancurkan gerejamu. Kalau tidak ada pengampunan, kita terus marah, memelihara kemarahan dalam hati kita. Bukan tidak boleh marah, tapi marah jangan berbuat dosa. Dan minta kekuatan Tuhan mengampuni. Minta kekuatan Tuhan sudah selesaikan. Ini adalah peperangan dalam secara spesifik. Terakhir, yang masih mirip dengan hal ini, 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Mari baca sekali lagi, terakhir bersama-sama. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Jikalau mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. So that ampuni. Kalau harus mengampuni, ampuni. So that we will not be outwitted by Satan. For we are not ignorant of his design. Maksudnya, desainnya adalah menghancurkan hidup kita. Desainnya selalu memberikan destruction. Dia tidak pernah membangun, dia selalu menghancurkan. Seperti pura-pura memberikan keuntungan. Kamu untung, kamu kalau mengampuni saudaramu yang telah bersalah dan dia belum bertobat dan belum minta ampun kepadamu, kamu harus pegang terus kemarahan. Jangan pernah ampuni dia sampai dia betul-betul bertobat. Sampai dia betul-betul mengaku salah. Sampai dia membalikkan semua kesalahannya. Tidak bisa. Kalau sampai kita terus seperti itu, tentu kalau kita bersalah, kalau kita yang bersalah, kita perlu minta ampun, minta pengampunan. Tapi kalau orang lain bersalah, biarlah ini masalah kita, pengampunan itu masalah kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak mau mengampuni, setan sedang merencanakan melalui kemarahan, percecokan, pertentangan, sakit hati kita. Dia his design adalah menghancurkan kita, menghancurkan pernikahan kita, menghancurkan persahabatan kita, menghancurkan gereja kita. Desainnya seperti itu. Kita perlu memakai baju zirah keadilan. Kita boleh menyadari seperti Kristus telah mengampuni kita. Biarlah kita boleh mengampuni orang-orang bersalah kepada kita. Ya, Tuhan menolong kita terus dikuatkan untuk hidup di dalam kebenaran, dan kita boleh melaksanakan ini di dalam very real, banyak aspek aplikasi dalam hidup kita. Kita boleh pikirkan bersama-sama dan melaksanakannya, mentaati perintah firman Tuhan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, anak-anak Tuhan yang telah menerima akan kebenaran, keadilan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari berdiri bersama-sama sekali lagi. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami berterima kasih sekali lagi melalui firman yang boleh kami dengar. Kau mengajarkan kami akan kehendak-Mu. Kau membukakan kepada kami akan isi hati-Mu, yang adalah sesuatu yang mulia, yang terindah, yang terbaik bagi kami, sehingga hidup kami juga boleh mempermuliakan Tuhan dan menikmati Engkau selama-lamanya. Tuhan, tolonglah kami semua umat-Mu untuk boleh terus memakai baju zirah kebenaran, baju zirah keadilan, sehingga kami menjadi umat-Mu yang dikuatkan di dalam Tuhan, dan kami menjadi umat-Mu yang siap melawan serangan si setan dari segala bentuk, segala cara yang terus menghantam kami dari berbagai arah. Tuhan, beri kekuatan, pimpin kami, dan juga sebagai umat-Mu, sebagai satu gereja-Mu, kami bersama-sama saling menguatkan dan menopang satu dengan yang lain di dalam Engkau. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, dengan kebenaran-Mu, dengan karya-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh mau taat, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur dan memohon semua ini dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.